Hai YouTube, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang coronavirus, gym, dan gaya hidup sehat gitu ya. Nah, pertama-tama banyak banget ini yang nanya ke gue, Vin, kamu kalau lagi corona gini kamu nge-gym gak? Dan segala macam gitu. Nah ini pertama mungkin kita bahas dari corona dulu ya. Ya basically, I'm not a doctor gitu. Gue cuma pakar olahraga. Jadi kalau misalnya kita bicara soal virus, penyakit, itu udah bukan bidang gue gitu. Cuman ya corona itu adalah kalau dibilang sekarang berita udah banyak, jadi salah satu pengetahuan umum ya. Jadi ibaratnya everybody know buat corona dan itu penyakit yang menular gitu. Cuman ada yang sembuh juga. Nah, pertama-tama soal coronavirus ya. Nah, emang ini berbahaya banget. Jadi ibaratnya kalau buat gue pribadi, berbahaya itu adalah karena kita bisa menulari sekitar kita, bukan kitanya gitu. Mungkin kalau misalnya amit-amitnya masih muda kena, ya mungkin ya mereka fine-fine aja gitu. Bahkan kayak ada pemain basket yang kena, ya mereka masih kayak bisa main TikTok, mereka mungkin masih bisa kayak di interview dan mereka looks fine gitu, padahal mereka kena positif corona. Cuman yang bahaya itu adalah ke sekitar kita. Mungkin kalau di rumah kamu ada orang tua, ya itu bahayanya ke orang tua kamu. Atau mungkin ada kakek nenek, ya itu bahaya ke kakek nenek kamu. Karena namanya virus dan kalau semakin tua, imunnya itu semakin gak kuat, ya itu efeknya jadi komplikasi ke badan itu banyak gitu kan. Nah, pertama kita soal corona di sini ya. Kalau gue pribadi, gue masih olahraga dan gue masih nge-gym. Dan gue membatasi gymnya. Mungkin tadinya gue gym seminggu 5 kali, sekarang gue jadi seminggu 3 kali gitu. Jadi gue batasin dan ketika gue latihan, gue pilih kalau bisa di jam yang sepi. Nah, ketika gue pilih di jam yang sepi, ya mungkin lebih bersih dari sebelumnya lah. Mungkin sekarang sebelum sudah gym dan di tengah-tengah gym kalau ke WC gue cuci tangan, sama sebelum pulang gue mandi juga, sama mungkin baju-baju itu langsung harus segera dicuci gitu. Karena ibaratnya kita nggak pengen dia tuh nempel di baju atau di mana. Karena misalnya kita pegang alatnya itu buat ngasih mungkin seseorang kita nggak tahu, kita pegang baju gitu. Kalau misalnya rambut gini, ini nempel di baju Widodo gitu. Jadi ibaratnya dari baju mungkin baju kita ganti, kita masuk ke mobil, ya udah nempel di mobilnya dipakai ke siapa, beda orang gitu. Jadi banyak banget yang itu kayak chance yang bisa bikin kita menular atau menyebarkan gitu. Nah setelah olahraga balik lagi, kalau misalnya kalian tahu ya, jadi corona ini nggak semua orang yang kena ya 100% die gitu. 100% die itu udah mengerikan banget gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya badan kita itu ada sistem imun ya, dimana sistem imun ini bisa melawan bisa melawan corona ini gitu. Jadi sistem imun ini dibilang itu 7-14 hari itu dia tuh melawan gitu. Jadi ketika dia masuk, dia lawan, ya akhirnya sistem imun kita menang, makanya ada yang sembuh. Dan setelah itu ya udah kamu udah bebas corona bisa dibilang, karena badan kamu udah bisa melawan mereka. Jadi kamu udah nggak mungkin terkena 2 kali atau terkena 3 kali gitu. Itu dari yang saya baca gitu. Nah dimana kalau namanya virus ya nggak bisa pakai antibiotik, ya mau nggak mau emang harus dari diri sendiri gitu ya. Kita menciptakan sistem imun tubuh. Nah jadi imun tubuh ini dari mana? Imun tubuh ini adalah dari pola makan, pola olahraga, sampai istirahat yang cukup. Kalau itu udah 3 fondasi utama yang selalu saya bilang. Di mana pola olahraga di sini juga banyak riset membuktikan bahwa kalau kamu olahraga, tapi olahraganya itu di moderate ya, jadi di sedang-sedang aja. Jadi ada yang level paling bawah, level tengah, level atas gitu, moderate. Nah itu bisa membuktikan bahwa imun kamu itu bisa meningkat dan jauh lebih bagus. Kalau misalnya kamu terlalu tinggi intensitas, kayak misalnya tinggi intensitas itu adalah kamu olahraga sampai kamu nggak bisa ngobrol, sampai gitu, kamu nggak bisa ngobrol. Nah itu udah benar-benar terlalu tinggi dan itu malah bikin kita badannya jadi ngedrop. Tapi kalau misalnya intensitas sedang, nggak masalah gitu. Intensitas sedang itu adalah kamu masih bisa ngobrol deh sama teman kamu di antar set, atau mungkin kamu jogging masih bisa ngobrol sama treadmill orang sebelah. Itu intensitas sedang. Kalau intensitas yang rendah itu terbukti kurang efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Intensitas yang rendah itu kalau misalnya kamu masih bisa ketawa-ketawa, hahaha, kayak gitu, atau mungkin nyanyi bahkan, nah itu udah intensitasnya itu rendah banget. Jadi intensitas sedang itu membuktikan. Nah setelah olahraga di intensitas sedang, itu yang aku lakukan. Aku olahraga di intensitas sedang seminggu 3 kali, paling banyak 4 kali. Cuman aku lagi pengen batasi 3 kali.
aku pilih di jam sepi antara siang atau pagi-pagi banget gitu. Kebetulan member gym aku 24 jam, jadi kadang bisa pagi banget atau malam banget yang beneran gak ada orang gitu. Nah, setelah itu pola makan. Jadi pastiin juga kalau menurut aku pribadi ketika pola makan, goal yang sekarang itu adalah bukan diet-dietan ya, karena banyak banget ketika mereka yang kalau misalnya kalian tahu konsep diet yang benar, nutrisinya cukup, ya udah nggak masalah gitu. Tapi banyak banget orang tuh diet-dietan. Jadi kayak ya udah gue makan apa aja, yang penting kalorinya defisit toh, taunya cuma kalori defisit aja, nggak ada jurus lain gitu. Itu kan bahaya karena nutrisi kita kurang, asupan gizi kita juga kurang, dan menurut aku itu yang bikin kita ngedrop gitu. Jadi kayak pastiin juga kamu itu cukup gizi, nggak cuma lihat kalorinya aja gitu. Nah kalau misalnya kamu benar-benar nggak ngerti apa yang kamu lakukan, kita mending kamu ya jangan diet dulu, bukan diet-dietan. Maka aku bilang mungkin kamu makan normal kayak biasa itu lebih better dibanding kamu terlalu ya udah gue makan kalori defisitnya defisit banget, bahkan sampai 600-700 kalori ya, which is itu kan kerendahan. Nah itu nggak bagus gitu. Jadi kalau menurut aku pasti juga pola makan gizi seimbang, banyakin buah, sayur gitu. Dimana kalau misalnya kalian tahu vitamin C itu adalah salah satu yang paling bagus buat ngeboost imun kita. Dimana vitamin C itu mungkin ada dari jeruk, kiwi gitu-gitu. Kalau misalnya kalian merasa kurang ya tinggal belilah vitamin C yang kayak tablet gitu, vitamin C gitu, atau mungkin yang apapun lah, banyak gitu di supermarket. Nah setelah pola makan, pola olahraga, pasti juga kalian cukup tidur minimal 7-8 jam per hari. Kalau mepet banget minimal 6 jam, cuman kalau bisa jangan setiap hari itu 6 jam. Tapi 6-8 itu udah bagus banget itu. Jadi pasti kalian yang begadang, kalian tidur cukup. Ya, kalau bisa kalian kena matahari gitu, karena jangan sampai aku tidur cukup tapi tidurnya jam 6 pagi, bangunnya jam 12 siang kayak iya, itu udah terlalu siang juga kan, gak bagus. Nah jadi kalau bisa kalian tidurnya cukup, biar kita gak akan drop, karena kalau orang istirahat ya kita akan drop juga gitu. Itu sebenarnya udah 3 fondasi utama banget buat membangun daya tahan tubuh yang kuat gitu. Nah sama satu lagi tips ya, jadi kalian bisa juga memanfaatkan momentum ini. Jadi jangan panik, stay calm aja. Jadi banyak mungkin yang kantor diliburin segala macam, lebih banyak di rumah, nggak keluar rumah, jarang ke mall. Itu sebenarnya kalian ada waktu buat olahraga. Jadi buat kalian yang selama ini bilang gua nggak ada waktu buat olahraga, ya kalian bisa olahraga dan melakukan olahraga di rumah gitu. Kalian lebih banyak waktu kosong. Dan juga kalian bisa beli stok makanan lebih banyak di rumah. Kalian bisa pakai ini skill buat kayak belajar tentang cara masak gitu ya, kayak mungkin healthy marinade chicken atau healthy soup chicken atau anything lah gitu. Kalian pakai kata kunci healthy itu resepnya udah banyak banget kali. Nah jadi kalian bisa pakai ini buat belajar masak. Jadi kalian kan nggak boleh keluar rumah misalnya, atau mungkin kalian lagi mengurangi frekuensi keluar rumah. Yaudah kalian bisa pakai ini untuk ajang belajar masak di rumah. Jadi ibaratnya kayak waktu sekarang udah ada nih gitu. Kalau kalian yang nge-gym kalian bisa latihan di rumah gitu. Kalau kalian mau nge-gym ya aku bilang tadi caranya. Kalau misalnya pola makan juga kalian sekarang kalau aku pribadi ketika aku pergi nge-gym dan stok di rumah habis, aku sekalian grocery store, jadi sekali keluar sekalian bawa pulang gitu. Nah itu juga udah stok banyak makanan di rumah, jadi nggak ada alasan buat keluar. Lebih irit juga daripada makan di luar gitu, dan kita bisa atur sendiri. Jadi sebenarnya sekarang lebih nggak ada excuse lagi gitu, karena kalian bisa melakukannya. Nah itu aja dari aku, semoga video ini bermanfaat. I wanna say stay safe buat everyone, semoga kita bisa melewati ini bareng-bareng. And see you guys in the next video, bye bye.